Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Dimas Hariksa Suminar Setiaji dari kelas 2A dengan NIM 2402441019. Dan pada hari ini saya akan mendapat tugas fundamental engine menjelaskan air intake dan exhaust system pada mesin Cummins. Kalian tahu nggak sih, pernah berpikir nggak sih bagaimana udara masuk dan keluar dari mesin kendaraan? Sistem air intake dan exhaust memiliki peran penting dalam kinerja mesin. Mari kita bahas cara kerjanya dan komponen-komponen yang terlibat di air intake system dan exhaust system. Air intake system atau sistem masuknya udara itu adalah sistem air intake bertugas menyuplai udara bersih ke ruang bakar udara, pertama-tama melewati filter udara atau air filter, yang dimana itu fungsinya dia untuk menjaring kotoran-kotoran dan debu agar tidak masuk ke dalam engine. Setelah itu, udara mengalir menuju ke mass airflow sensor atau MAF sensor, yang dimana itu untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke mesin. Lalu udara kemudian melewati throttle body, yang dimana fungsi throttle body itu kan untuk mengatur jumlah udara yang masuk berdasarkan seberapa dalam pedal gas diinjak. Selanjutnya udara akan masuk ke intake manifold, yang dimana fungsinya itu untuk bertugas mendistribusikan udara ke setiap silinder mesin. Di dalam ruang bakar, udara ini bercampur dengan bahan bakar sebelum terjadinya pembakaran. Dan komponen utama dalam sistem air intake yang pertama ada air filter atau filter udara, yang dimana fungsinya ini untuk menyaring kotoran-kotoran atau debu sebelum masuk ke engine. Selanjutnya ada throttle body. Throttle body itu fungsinya untuk mengatur jumlah udara yang masuk ke ruang bakar, yang berhubungan langsung dengan efisiensi bahan bakar dan kinerja kendaraan, terletak di antara filter udara dan intake manifold. Selanjutnya ada throttle body. Throttle body mengatur jumlah udara yang masuk ke ruang bakar yang berhubungan langsung dengan efisiensi bahan bakar dan kinerja kendaraan, terletak di antara filter udara dan intake manifold. Dan fungsi intake manifold berfungsi sebagai yang terletak pada kepala silinder dan terhubung dengan intake valve. Fungsinya itu untuk mengatur jumlah udara yang masuk berdasarkan seberapa dalam pedal diinjak. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses terjadinya pembakaran di dalam engine. Setelah campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar, busi atau spark plug akan menyalakan campuran ini sehingga terjadi ledakan kecil yang mendorong piston bergerak. Gerakan piston ini kemudian diubah menjadi tenaga untuk menggerakkan sebuah kendaraan. Dan selanjutnya ada exhaust system atau sistem pembuangan atau sistem pembuangan gas buang. Setelah proses terjadinya pembakaran yang tadi, gas sisa harus dikeluarkan agar mesin tetap bekerja dengan efisien. Gas buang pertama-tama melewati exhaust manifold. Di exhaust manifold itu mengumpulkan gas dari setiap silinder mesin dan mengarahkan ke seluruh pembuangan. Ini manifold. Selanjutnya gas mengalir melalui oksigen sensor atau O2 sensor, yang dimana itu fungsinya untuk mengukur kadar oksigen dalam gas buang untuk membantu sistem injeksi bahan bakar bekerja lebih efisien. Setelah itu gas melewati catalytic converter, yang dimana itu fungsinya catalytic converter itu mengurangi zat berbahaya seperti karbon monoksida dan nitrogen oksida agar lebih ramah lingkungan. Sebelum keluar dari kendaraan, gas buang melewati resonator dan muffler, yang dimana fungsinya untuk meredam suara mesin agar lebih halus. Akhirnya gas keluar melalui knalpot atau exhaust pipe. Selanjutnya komponen utama dalam sistem exhaust manifold. Ini fungsinya untuk menyalurkan gas sisa pembakaran di dalam silinder keluar melalui pipa pembuangan dan peredam suara. Selanjutnya ada muffler. Muffler fungsinya untuk meredam suara dan membuang gas-gas sisa dari sistem pembakaran itu tersebut. Jadi kesimpulannya dari sistem air intake dan exhaust itu sebenarnya bekerja sama untuk menjaga mesin tetap bertenaga dan efisien. Air intake memastikan udara itu bersih sebelum masuk ke engine. Sementara exhaust system itu membuang gas sisa agar pembakaran dengan aman. Setiap komponen dalam kedua sistem ini sebenarnya memiliki peran penting untuk menjaga performa dan efisiensi di kendaraan itu tersebut.
Semoga penjelasan ini bermanfaat. Dengan memahami komponen-komponen dalam sistem air intake dan exhaust, kita bisa lebih mengerti lebih dalam cara kerja mesin kendaraan dan bagaimana sih cara merawatnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.